Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Wah, pasti sudah siap ya. Yuk anak-anak, sekarang kita mau mulai belajarnya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mau belajar tematik lagi. Nanti kita mau belajar tentang apa ya tadi ya? Ada sikap atau mengucapkan tolong dan terima kasih. Belajar memasak bersama keluarga. Wah, lalu nanti ada mengenal baris bilangan dan juga berjalan lurus. Jalan lurus juga ada. Nanti diperhatikan ya video dan penjelasannya. Nah anak-anak, yuk sekarang disiapkan buku Keluargaku tema 4. Kita mau belajar tematik lagi. Yuk dibuka halaman berapa ya? Halaman 59. Coba dilihat halaman 59. Di sini ada gambar ini anak-anak. Gambar apa ya ini ya? Wah, Dayu bersama ayah dan ibunya sedang apa ini? Sedang memasak. Nah, kita baca yuk, kita baca. Simaklah cerita gurumu. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Nih, kamu pasti senang membantu orang tua. Kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Nah, kalau kalian di sekolah diskusi dengan temannya, tapi kalau di rumah coba kalian ceritakan kepada ayah dan ibu atau adiknya atau saudaranya. Nah, kalian bisa ceritakan apa yang kalian lakukan kalau sedang membantu orang tua. Misalnya ibu yang menyapu, kalian yang mengepel, atau ayah sedang menyapu halaman, kalian yang menyiram tanaman. Nah, itu termasuk membantu orang tua. Atau kalian seperti Dayu ini, ada yang memasak, Dayu membantu menambahkan garam. Nah, supaya masakannya lebih enak, lebih sedap. Nah, sekarang kita balik yuk halaman 60. Nah, di sini ada tabel anak-anak. Nih, lihat ada tabel. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contohnya. Isilah kegiatan lain yang belum ditulis di tabel. Ini cukup untuk kalian mengerti saja ya, tidak usah ditulis. Yuk, diperhatikan bersama-sama. Bangun pagi tepat waktu. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ayo. Nah, ini adalah termasuk membantu orang tua. Kalau kalian itu bangunnya tepat waktu, bangun paginya itu tepat waktu, kalian tidak harus dibangunkan. Kalian sudah bangun sendiri, itu sudah membantu orang tua, supaya orang tua juga tepat waktu untuk menyiapkan keperluan kalian. Lalu yang kedua, merapikan tempat tidur. Nah, siapa ini yang sudah melakukan? Pasti semua sudah melakukan ya. Merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun pagi. Nah, menyapu halaman. Siapa yang suka membantu orang tua menyapu halaman? Wah, pasti ada yang suka ini menyapu halaman di luar rumah ya. Lalu kegiatan yang selanjutnya, merapikan meja belajar. Setelah belajar, meja itu dirapikan, tidak berantakan. Nah, merapikan baju, tas sekolah dan sepatu. Nah, siapa yang misalnya habis belajar baju-bajunya, tas-tas sekolahnya dan sepatunya
dirapikan. Nah, ini termasuk untuk membantu orang tua. Jadi kan yang melakukan kalian sendiri. Orang tua tidak harus menyuruh atau merapikan barang-barang milik kalian. Kan kalian sudah tahu sendiri barang kalian itu yang mana, ditaruh di mana. Begitu ya anak-anak ya. Lalu ini ada membantu ibu memasak. Siapa yang suka membantu ibu memasak? Ayo. Nih, ini adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang termasuk membantu orang tua yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa melakukan lebih dari ini. Yang belum tertulis di sini bisa kalian lakukan. Misalnya mengepal lantai, mengelap jendela. Wah, itu banyak yang kalian lakukan untuk membantu orang tua. Banyak sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat yuk. Di sini di halaman 61. Di halaman 61, di sini ada bacaan. Judulnya memasak bersama keluarga. Seperti Dayu tadi ya. Seperti Dayu tadi memasak bersama keluarga. Yuk kita lihat, kita baca bersama-sama. Kalian membaca di dalam buku kalian. Yuk. Judulnya apa dulu yuk kita baca. Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, ini adalah bacaan tadi tentang Dayu tadi. Ada ayahnya, ada ibunya. Ibunya memasak sayur sop ini. Lalu ayah itu membantu untuk menyiapkan buah. Nah, anak-anak kita lihat yuk halaman selanjutnya. Nih. Ada tentang percakapan si ibu dan Dayu ini. Lihat ya. Ibu berkata, Dayu, tolong ambilkan wortel. Dayu bilang, baik bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dahulu? Cuci dulu. Nih ibunya bilang, terima kasih Dayu. Ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin. Lalu Dayunya, sama-sama ibu. Nah, ini adalah percakapan yang menggunakan kata tolong dan kata terima kasih seperti yang sudah kalian pelajari kemarin-kemarin. Nah, ini sama. Kalian juga bisa mencontoh seperti ini. Tidak usah disuruh, tapi Dayu menawarkan, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Nah, itu adalah anak yang baik, rajin membantu ibunya. Nah, di sini ini ada Dayu dan ayahnya di halaman selanjutnya, halaman 63. Dilihat yuk. Ini ada Dayu sama ayahnya. Kalau tadi sama ibunya, sekarang sama ayahnya. Ayah bilang, Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja. Dayu bilang, baik ayah. Lalu ayah bilang, terima kasih Dayu. Ada berapa banyak buah apelnya? Dayu menjawab, ada 10 buah. Nah, Dayu sudah pintar untuk menghitung ini. Nah, kalian juga pasti sudah pintar menghitung. Nah, di sini ada sayur dan ada buah yang harus kalian hitung dulu. Lalu kalian urutkan baris bilangannya dari yang kecil terus ke yang besar. Nah, anak-anak, ini adalah tugas kalian. Tugas hari ini hanya 1, tetapi ada 3 nomor. Digambar dan ditulis ya di buku tulis tematik. Jelas ya anak-anak ya. Ini halaman 64, ini adalah tugas yang pertama. Nomor 1. Tugas pertama nomor 1. Tugasnya hanya 1. Ini yang nomor 1. Kalian gambar kentangnya, kalian gambar wortelnya, kalian gambar pisangnya, kalian gambar apelnya sesuai jumlah seperti di buku paket ini. Lalu di bawahnya diberi kotak ini, seperti di buku paket ini.
ini ditulis jumlahnya. Misalnya kentang. Kentang jumlahnya ada berapa ini? 4. Nah, ditulis di sini angka 4. Wortel jumlahnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6. Tulis angka 6 di sini. Pisang ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pisang. Ditulis di sini 8. Lalu yang apel juga seperti itu. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 apel ditulis di sini angka 10. Nah, ini diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Baris bilangannya ya di sini. Nah, di sini di bawahnya tadi kalian kan sudah menggambar 4 ini. Di bawahnya ditulis baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Nah, kalian beri kotak seperti ini. Lalu yang pertama 4, itu kentang. Lalu yang kedua berapa? Wortel ada berapa? 6. Lalu pisang 8. Apel 10. Ini ditulis di angkanya sini. 4, 6, 8, 10. Nah, ini seperti ini. Itu contohnya ya anak-anak ya. Yang kalian kerjakan, yang ini nomor 1. Yang halaman 65 itu yang nomor 2. Dan halaman 66 ini nomor 3. Ya anak-anak ya, ada 3 nomor. Nah, ini harus kalian kerjakan di buku tulis tematik, digambar dan diberi keterangan, lalu dijawab baris bilangannya. Jelas ya anak-anak ya, itu tugasnya. Sebelum mengerjakan tugas kita, mau memperhatikan dulu yuk halaman berikutnya 67. Lihat ini ada teman-teman kalian sedang bermain apa ya ini? Bermain baris bilangan. Wah, mereka sudah mengumpulkan berbagai macam alat tulis mereka. Yuk baca yuk. Berlatihlah bersama 3 orang temanmu. Kumpulkan alat tulismu. Gunakan pensil warna atau krayon. Gunakan juga buku, penghapus atau penggaris. Nah, mereka ini Lani ini punya buku 1. Lalu Dayu punya pensil 3. Lalu Edo itu juga punya pensil 3. Lalu ini ada penghapus 4. Nah, mereka itu mengumpulkan lagi. Mereka mengumpulkan lagi dengan teman-temannya. Nah, sehingga terkumpul ada 1, 3, 5, 7. Mereka mengurutkannya menjadi seperti ini. Ya, anak-anak ya. Kalian jelas ya tentang baris bilangan ya. Jadi dari yang kecil ke yang besar diurutkan. Gitu ya anak-anak ya. 1, terus 3, terus 5, terus 7. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Begitu ya anak-anak ya. Nih kita lihat yuk. Susun alat tulis sesuai pola bilangan tersebut. Perhatikan arahan gurumu. Bisakah kamu menyusun alat tulis dengan pola berbeda? Nah, kalau misalnya ini dilakukan di kelas, kalian bisa dengan temannya dikumpulkan pensil-pensil teman-temannya begitu. Nah, nanti kalau misalnya kita masuk kita praktekkan. Tapi kita masih di rumah, belajar di rumah. Kalian cukup mengerti dan mempelajari yang di buku paket ini saja dulu ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan halaman 68. Wah, ini ada Dayu lagi dengan Ibu lagi ini. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain. Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu minta izin kepada ibu. Nih, ini cara meminta izin kepada ibu yang baik. Kalian bisa contoh ya. Dayu bilang, "Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu?" Ibu bilang, "Main kemana, Dayu?" Dayu menjawab, "Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun." Ibunya bilang, "Baiklah, bermainnya sebentar saja." Nah, ini adalah cara meminta izin ketika saya mau bermain kepada ibu yang baik dan benar.
yang sopan ya. Kalian bisa mempraktekkan ini. Boleh ketika kalian mau bermain izinnya yang sopan sama ibu, nggak boleh bentak-bentak. Wah, ini ada lanjutannya. Dayu setelah diberi izin sama ibu, Dayu bilang, "Terima kasih, Bu." Ibu bilang menjawab, "Sama-sama, Dayu." Nah, jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan, diberikan izin. Nah, kalian tuh harus pamit. Kalau misalnya mau bermain tuh harus pamit supaya ibu tahu, oh Dayu ke rumahnya Siti. Begitu ya anak-anak ya. Besok kalian kalau misalnya bermain juga izin ya. Nah, nih kalian di sini ini bermain peran untuk bercerita ketika kalian meminta izin kepada ayah atau ibu. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya, meminta izin sama ayah sama ibu yang baik, yang sopan seperti Dayu ini. Jangan lupa mengucapkan, kalau sudah diizinkan mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, yang selanjutnya akan dijelaskan sama Bu Por di halaman 70. Kalian perhatikan dulu, yuk dibuka dulu di halaman 70. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Por. Kalian perhatikan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi sudah diminta Bu Dita untuk membuka halaman 70 ya. Sudah ketemu ya. Nah, coba perhatikan di gambar 70 ini, di halaman 70 ini. Anak-anak lihat bersama, di sini ada gambar Siti dan ibunya sedang berkebun. Nah, ini lihat ya, perhatikan ya. Siti baru menyiram bunga, ibu baru memetik bunga. Nah, mereka bersama-sama sedang berkebun ya anak-anak ya. Yuk kita baca dulu yuk. Kita baca bacaan yang ada di bawahnya, anak-anak bisa mengikuti ya. Dengarkan cerita gurumu. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ayah Siti membersihkan rumput. Ibu Siti memetik bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Nah, kebunnya Siti indah sekali ya anak-anak ya ini ya. Banyak bunga-bunganya. Ibu baru memetik bunga ini untuk hiasan. Sedangkan Siti merawat tanaman dengan menyiram tanaman tersebut. Ayah Siti membantu untuk apa? Mencabuti rumput-rumput yang liar yang mengganggu tanaman ini supaya tanamannya tumbuh subur, rumputnya dibersihkan. Nah, di dalam gambar tadi ada kupu-kupu. Ya. Di gambar tadi ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu di sekitar tanaman. Warnanya bagus sekali ya anak-anak ya. Ini loh gambar kupu-kupunya. Nih berwarna-warni, ada kuning, ada biru. Bagus ya warnanya ya. Nah, Dayu membantu Siti. Mereka saling bekerja sama. Apakah kamu pernah berkebun bersama keluarga? Pernah anak-anak berkebun bersama keluarga? Pasti pernah ya. Yang punya kebun pasti pernah. Tanaman apa saja yang ada? Di rumahmu ada tanaman apa saja? Kalian bisa menyebutkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya Siti ini ya. Siti dan Dayu lihat kupu-kupu. Sayapnya warna-warni. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Sayapnya dikepakkan. Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu. Mereka senang sekali. Nah, anak-anak, kupu-kupu itu sayapnya dikepakkan itu begini, digerakkan ke atas dan ke bawah, digerakkan seperti kalau anak-anak menari itu ya, digerakkan ke atas ke bawah. Nah, Siti dan Dayu tadi menirukan gerakan kupu-kupu. Kupu-kupu terbang ke kanan, ke kiri ya, menggunakan sayap nih, sayapnya kita
gunakan tangan kita, bagian tubuh kita untuk menirukan sayap kupu-kupu ya. Dikepakkan itu digerakkan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah seperti itu. Nah, itu gerakan Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu. Nih, coba perhatikan di halaman 72. Nih, coba perhatikan di sini ada Siti dan Dayu. Nah, anak-anak bisa menirukan ya gerakan yang dilakukan oleh Siti dan Dayu ini. Mereka menirukan gerakan kupu-kupu. Ini tangannya seperti bubur tadi. Nah, ke samping kanan dan ke kiri, kemudian dikepakkan ke atas dan ke bawah. Diayunkan ya, diayunkan. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Tirukan gerakan sayap kupu-kupu. Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Condongkan badan ke depan. Bergeraklah ke sana kemari. Nah, anak-anak, di gambar tadi anak-anak bisa memperhatikan Dayu dan Siti yang sedang mempraktekkan gerakan kupu-kupu menggunakan kedua tangan diayunkan ke bawah ke atas, ke bawah ke atas sambil kepalanya digoyang-goyangkan ya. Kupu-kupunya seperti ini. Anak-anak bisa mempraktekkan gerakan kupu-kupu seperti ini ya? Bisa ya? Pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah kamu senang menari? Siapa yang senang? Anak perempuan pasti senang menari. Anak laki-laki juga ya. Nah, menirukan gerakan kupu-kupu. Tadi anak-anak boleh menirukan gerakan itu. Nah, ceritakan kepada orang tuamu. Ini temanmu, kita ganti orang tuamu ya. Itu tadi tentang gerakan kupu-kupu, menirukan gerakan kupu-kupu. Sekarang kita akan lihat di halaman berikutnya, yaitu tentang olahraga ini. Ini kita lihat bersama-sama. Ambillah bola yang dipegang gurumu. Antarkan bola kepada teman yang disebutkan gurumu. Berlarilah lurus ke depan. Gerakkan tangan dan kaki dengan benar. Berikan bola kepada temanmu. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Misalnya ini Pak Guru ya. Kemudian ini temanmu berlari membawa bola. Ini Dayu. Dayu berlari membawa bola. Bola ini akan dilempar ke temannya, yaitu Lani. Lani, tolong tangkap bola ini. Kemudian Lani menangkap. Setelah menangkap bola, Lani bilang apa? Terima kasih Dayu. Kemudian Lani bergerak ke depan menghadap ke arah teman-teman. Lani juga seperti Dayu membawa bola lagi, kemudian berlari ke sini. Ya. Sambil berlari dari Pak Guru ini ke sini ya. Terus berhenti di sini, kemudian dilempar ke teman di belakangnya dengan menyebutkan, dengan mengucapkan kata seperti itu, ya. Tolong Beni, ini temannya Beni yang ini ya. Tolong, ini misalnya temannya Beni, kita beri nama siapa ini? Misalnya Beno. Tolong Beno tangkap bola ini. Kemudian Beno menjawab apa? Terima kasih Lani. Begitu seterusnya. Nah anak-anak, kalau di sekolah ini bisa kita praktekkan. Tapi karena anak-anak sedang di rumah, anak-anak bisa mempraktekannya bersama orang tua atau teman yang ada di rumah. Atau cukup mengerti saja, tidak apa-apa. Nah, gunakan dengan kata tolong dan terima kasih seperti tadi yang sudah diajari oleh Bu Gita. Nah, di pelajaran ini tadi anak-anak sudah belajar banyak ya. Tugas-tugas dari Bu Gita yang tentang mengurutkan baris bilangan dikerjakan dengan baik. Kemudian yang gerakan kupu-kupu sama gerakan ini cukup dimengerti saja. Bukan untuk tugas ini, tapi anak-anak cukup mengerti saja. Belajar kita cukup ya yang ini ya. Nanti kita lanjutkan kembali besok pagi. Semangat!